2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul di ruangan yang dingin beserta teman-teman dan yang kami hormati Bapak Adi Gunawan selaku dosen pengampu serta teman-teman yang kami banggakan. Lanjut saja ke presentasi kali ini. Izinkan kami mempresentasikan mengenai sistem informasi penyewaan kos-kosan. Jadi inilah anggota kelompok kami yang pertama saya dulu, Pak Ustadz Fernando dengan NIM 23051193 dan teman saya Muhammad David dengan masyarakat kami Makarim 23051192 Masalah Tani 23051111 Agi Stintian 23051112 Haji. Nah, jadi kita tuh mempunyai empat tabel of content, 4 isi materi, isi. Yang pertama yaitu sistem penyewaannya, sistem kos-kosannya, lalu analisis kebutuhan apa aja yang kita butuhin, dan daftar kebutuhan, lalu yang terakhir desain sistemnya kayak gimana. Nah, yang pertama yaitu sistem penyewaan kos-kosan. Apa sih itu? Jadi itu berbentuknya website, yaitu sistem penyewaan kos-kosan itu merupakan solusi tata guna mengatasi permasalahan pengelolaan. Ya kan biasanya kan kalau di kos-kosan itu banyak mencari dan banyak kos-kosan juga. Nah itu tuh susah menemukan kedua hal tersebut, itu susah. Maka dari itu kami mempunyai salah satu solusi dengan membuat sistem penyewaan kos-kosan. Yang pertama yaitu kebutuhannya, kebutuhan fungsional dari manajemen pengguna. Yang pertama daftar, login, lalu pengelolaannya dan manajemen kosnya, yaitu ada data kos yang berisi lokasi, fasilitas, harga, foto, dan masih lain lagi. Lalu pengeditan informasi dan penghapusan listing kos, lalu pengelolaan ketersediaan tempat, lalu pencarian dan filter kos. Jadi si sistem kos ini tuh sistem yang kami buat itu mempunyai pencarian berdasarkan lokasi yang terdekat, lalu filter berdasarkan harga, berdasarkan fasilitas, dan sortir hasil pencarian sortir. Lalu yang manajemen penyewaan yaitu ada pengajuan, kita akan mengajukan sewa kos, persetujuan atau penolakan dari pengajuan tersebut, pembuatan kontrak, dan perpanjangan kontrak. Dan ini yaitu manajemen pembayaran. Kami itu mempunyai empat alur, yaitu yang pertama pembayaran dulu, lalu dikonfirmasi, lalu mempunyai riwayatnya dan mengirimkan notifikasi, lalu sudah konfirmasi dan segala macam, dan akhirnya yaitu mengirim notifikasi jatuh tempo pembayaran. Dan terakhir komunikasi. Jadi kita tuh mempunyai komunikasi antar pengguna, lalu notifikasi sistem dan rating ulasan. Jadi teman-teman bisa mengulas di situ. Lalu kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu keamanan, enkripsi password, keamanan data pribadi, serta keamanan transaksi. Jadi kami itu mengamankan data pribadi si user dengan aman, nggak asal sebar-sebar aja atau gimana. Dan kami itu mempunyai sistem proteksi di website tersebut. Jadi nggak asal di-hack gitu. Dan performanya yaitu membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Jadi cepat, termasuknya cepat, dan menangani 1000 pengguna bersamaan. Ya banyak maksudnya. Untuk presentasi berikutnya, slide berikutnya oleh Labib Makarim. Saya ketersediaan kuis. ketersediaan pertama sistem tersedia 24 jam, downtime maksimal 1% per bulan, stability, interface mudah digunakan, responsive, desain untuk berbagai perangkat, panduan penggunaan terintegrasi, skalabilitas dapat ditingkatkan untuk menangani penambahan jumlah
menyediakan autentikasi untuk pengguna yang sudah terdaftar. Prioritas tinggi, pengelola profil pengguna dapat memperbarui informasi pribadi dan preferensi. Penambahan data kos, pemilik kos dapat menambahkan informasi kos beserta fasilitas. Update data kos, pemilik kos dapat memperbarui informasi kos. Penghapusan data kos, pemilik kos dapat menghapus listing kos. Pencarian kos, pencari kos dapat mencari kos berdasarkan lokasi. Filter pencarian kos dapat memfilter hasil pencarian berdasarkan kriteria. Detail kos, pengguna dapat melihat detail informasi kos. Booking kos, pencari kos dapat mengajukan booking kos. Persetujuan booking, pemilik kos dapat menyetujui atau menolak booking. Pembuatan kontrak, sistem dapat membuat kontrak digital antara pemilik dan penyewa. Pembayaran sewa, penyewa dapat mencetak pembayaran sewa. Konfirmasi pembayaran, pemilik dapat mengkonfirmasi pembayaran. Riwayat transaksi, pemilik dapat melihat pembayaran. Notifikasi, sistem mengirimkan notifikasi untuk kejadian penting. Pesan, pengguna dapat berkomunikasi melalui sistem pesan. Rating dan ulasan, penyewa dapat memberikan rating dan ulasan. Dashboard pemilik memiliki dashboard untuk melihat statistik properti. Laporan, sistem dapat menghasilkan laporan untuk pemilik kos. Keamanan data pengguna dan transaksi harus dienkripsi. Performa sistem responsif dengan waktu responsif 2 detik. Ketersediaan sistem tersedia 24 jam dengan downtime 1%. Usability, interface yang intuitif dan mudah digunakan. Skalabilitas, sistem dapat menangani pertumbuhan pengguna. Akan lanjut Dimas. Lalu yang selanjutnya di sini ada desain sistem untuk desain untuk perancangan sistemnya. Di sini yang pertama ada desain sistem diagram use case. Yang pertama ada pemilik kos dengan ada login, logout, kelola data kos, kelola penyewaan, kelola pembayaran. Sini pemilik kos menggunakan sistem penyewaan kos dengan ada manajemen user, manajemen kos, manajemen penyewaan, dan manajemen pembayaran. Lalu ada pencari kos dengan diagram bisnisnya yaitu register, login, logout, dan ada fitur cari kos, ajudan sewa, lalu pembayaran, komunikasi dengan pemilik dan berita jelasan. Lalu ada admin yang login, logout, dan mengelola user, validasi kos, kelola transaksi, dan kelola laporan. Di sini admin mengelola sistem penyewaan kos. Dan untuk penjelasannya dari diagram bisnis di atas, di sini pemilik kos dapat melakukan login, mengelola data kos, menerima atau menolak penyewaan, mengelola pembayaran, berkomunikasi dengan penyewa dan melihat laporan. Yang kedua ada pencari kos, dapat mendaftar, login, mencari kos, dan mengajukan sewa, lapor pembayaran, berkomunikasi dengan pemilik dan memberikan ulasan. Yang ketiga ada admin itu dapat login, mengelola pengguna, melakukan validasi kos, mengelola transaksi, dan mengelola laporan. Yang keempat ada sistem penyewaan kos, menyediakan fungsionalitas manajemen user, kos, penyewaan, pembayaran, komunikasi, dan laporan. Lalu di sini ada desain sistem diagram kelas. Di sini user itu memiliki di sini user memiliki user ID dengan integer, username dengan string, password string, email dengan string, phone number, user type, created, dan updated. Di sini user
kos dengan ada pemilik ID dan user sebagai integer, ID dan alamat, foto profil dan ketimbang sebagai string. Lalu di sini pemilik kos memiliki sini ada kos dengan sebagai kos pemilik, nama kos, alamat, deskripsi, harga per bulan, ada jaminan, ada jenis kos, maksudnya ada status. Nah, tadi kos itu terdiri dari kamar, lalu juga kamar memiliki fasilitas, kamar juga terkait dengan penyewaan, dan penyewaan itu memiliki pembayaran, dan penyewaan juga memiliki ulasan. Ini ada penjelasan dari database di atas. User kelas dasar untuk semua pengguna dengan atribut umum, jadi usernya password, email dan lain-lain, dan fungsi autentikasi. Pemilik kos dan pencari kos mewarisi dari user dengan atribut dan metode spesifik sesuai peran. Yang ketiga ada kos, mendeskripsikan properti kos dengan hubungan one to many ke kamar. Kamar dan mewakili unit individu dalam sebuah kos, memiliki fasilitas dan bisa disewa. Yang kelima ada fasilitas, mendeskripsikan fasilitas yang tersedia dalam sebuah kamar, AC, DC dan lain-lain. Lalu di sini ada penyewaan untuk mencatat program. Penyewaan antara penyewa dan kamar tertentu. Yang kedua ada pembayaran, mencatat transaksi finansial terkait penyewaan. Lalu ada pesan memungkinkan komunikasi antar pengguna dalam sistem. Yang terakhir ada ulasan memungkinkan penyewa memberikan feedback tentang pengalaman mereka. Di sini ada desain sistem diagram sequence, ada pencari kos, pemilik kos, sistem penyewaan dan sistem pembayaran. 1. Mencari kos, lokasi, harga, fasilitas. 2. Menampilkan hasil pencarian. Memilih kos dan melihat detail, menampilkan informasi detail kos, mengajukan booking kos, lalu dapat notifikasi pengajuan booking, menyetujui pengajuan, dan dapat notifikasi persetujuan, melakukan pembayaran dan konfirmasi bayaran. Lalu di situ dapat update status pembayaran, notifikasi pembayaran diterima, konfirmasi kesiapan kamar, notifikasi kos siap ditempati, update status kamar menjadi tersewa. Penjelasan diagram sequence. Pencari kos melakukan pencarian kos sesuai kriteria. 2. Sistem menampilkan hasil pencarian. Pencari kos memilih kos yang diganti dan melihat detail. 4. Sistem menampilkan informasi detail kos. 5. Pencari kos mengajukan booking. Sistem mengirimkan notifikasi pengajuan booking ke pemilik kos. 7. Pemilik kos menyetujui pengajuan. Sistem mengirimkan notifikasi persetujuan ke pencari kos. 9. Pencari kos melakukan pembayaran. 10. Sistem pembayaran mengkonfirmasi pembayaran. 11. Sistem pembayaran mengupdate status pembayaran ke sistem penyewaan. 12. Sistem mengirimkan notifikasi pembayaran diterima ke pemilik kos. Desain arsitektur sistem. Ada client side, browser, web interface, lalu ke server side, application layer, business logic layer, data access layer, dan ke database. Penjelasan diagram arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang digunakan adalah model view controller MCP dengan pendekatan layeran arsitektur yang terdiri dari client side, ada browser, web interface, dan di server side-nya application layer, business logic layer, database access layer, dan database. External service itu ada payment gateway, API, integrasi untuk memproses pembayaran, terus API untuk visualisasi lokasi kos, notifikasi service, layanan untuk mengirim notifikasi dan atau SMS. Itu ada arsitektur. Ini dipilih karena misalkan presentasi pendidikan bisnis dan data sehingga memudahkan pemeliharaan dan mendukung stabilitas dengan memungkinkan setiap player diperluas secara independen dan memudahkan integrasi dengan layanan eksternal, meningkatkan keamanan dan keamanan.
isolasi lapisan lembab. Ini adalah desain halaman kamar tersedia. Di tabel pemesanan suhu sifon. Baik, kalau ada yang ingin tanyakan langsung isi kolom komentar saja ya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem informasi manajemen kos-kosan, yaitu sistem penyewaan kos-kosan ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan properti dan transaksi penyewaan melalui proses digital. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pemilik dalam mengatur properti serta membantu mencari kos menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem ini mengotomatisasi proses administrasi seperti pembuatan kontrak dan pembayaran sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan fokus pada keamanan performa dan usability. Implementasi sistem memanfaatkan teknologi web modern dan database manajemen. Pengembangan ini masa mendatang juga mencakup integrasi dengan berbagai payment gateway, penerapan machine learning untuk rekomendasi kos dan pengembangan aplikasi mobile digunakan meningkatkan aksesibilitas. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami